Assalamualaikum pemirsa Tribun Sumsel. Jumpa lagi bersama saya Ray Happyeni dalam Tribun Sumsel on Focus. Seperti biasa di akhir pekan kita akan membahas masalah kesehatan. Kali ini kita akan membahas masalah kesehatan tulang. Cedera tulang, baiknya diurut atau ke dokter. Nah, bersama kita kali ini telah hadir melalui Zoom Dr. Nur Zaki Abdul Fattah, AIVOK. Saya bisa baca begitu ya dokter ya, maaf kalau salah. Iya, nggak apa-apa Selamat Mbak. malam dokter, apa kabar? Selamat malam Mbak, kabar baik. Bagaimana Mbak sendiri? Apa kabar? Insya Allah sehat. Jadi dokter Alhamdulillah. Zaki aktif di Rekonspit Klinik Palembang ya dokter ya, Iya yang benar, biasa menangani cedera tulang, kurang lebih ya dokter. benar cedera Iya. tulang, otot dan sekitarnya. Ya, baiklah. Nah, malam ini insya Allah kita akan membahas banyak lah kurang lebih ya kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki, terutama menyangkut cedera tulang. Nah, dokter, dari pengalaman kami, dari liputan teman-teman di lapangan oleh Tribun Sumsel maupun Sriwijaya Post, kerap kali terjadi cedera misalnya, bisa olahraga, atlet banyak sekali ceritanya tuh, atlet ketika Mm-mm. berolahraga cedera, terus belum lagi kecelakaan, jadi kecelakaan, cedera, jadi bahkan di rumah tangga pun seorang ibu yang sedang memasak terpleset jatuh cedera, bisa memar, retak tulang, bahkan patah. Nah, dokter, pertanyaan pertama mungkin ya, dari segala macam cedera itu, sebaiknya ketika cedera apa yang dilakukan oleh pasien atau korbannya itu? Silakan Oh, dokter, yang pertama itu. oke, baik. Jadi Mbak, jadi memang benar ya pembukaan tadi dikatakan bahwa semua orang itu bisa mengalami cedera. Enggak, orang sering berpikir cedera itu hanya kepikiran terjadinya cuma pada atlet ya, orang olahragawan aktif, olahragawan pasif atau semacamnya itu. Justru itu pernyataan yang kurang benar ya, karena setiap orang bisa mengalami cedera. Salah posisi tidur, cedera bangunnya kan ya, kayak kalau orang bilang tuh kayak salah tidur ya, jadi katanya ya posisi salah Iya, bantal, salah iya, bantal. Jadi semua orang tuh bisa dari hal-hal yang simpel yang biasanya kita lakuin aja bisa menyebabkan cedera jika eh, prosesnya tadi itu salah ya kayak gitu kan saya bilang tidur salah tidur aja salah bantal salah posisi tidur aja bisa bikin salah bantal kayak gitu. Jadi semua orang bisa. Nah paling pertanyaannya sih tadi ya untuk jawab pertanyaannya bagaimana langkah apa yang harus dilakuin pertama kali. Jadi memang kita harus menilai dulu menilai apakah ini kasusnya itu parah atau enggak sehingga harus dibawa ke dokter atau cukup bisa kita treat di rumah aja. Jadi kadang-kadang orang berpikir semua salah bantal kan nggak harus lanjut semuanya langsung ke dokter kan, bisa selesai sendiri. Nah, paling pertanyaannya kapan kita harus ke dokter. Jadi pernah dan juga apa yang harus dilakukan jika memang tidak perlu ke dokter. Pertama-tama harus memisahkan itu dulu. Kalau dari saya biasanya saya ajarkan pasien itu pertama kita lihat dari nyerinya dulu. Kalaupun misalnya nyerinya itu tidak begitu parah dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, boleh kita penanganan awal kita sendiri. Itu yang paling penting. iya. Kalau itu tadi. Tapi kalau misalnya itu sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari ataupun tingkat nyerinya itu melewati ambang dari yang bisa kita tahan, itu adalah satu indikasi bahwa itu harus kita obatkan ke dokter. Kita perlu bantuan tambahan dari dokter. Nah, jadi ingat dua itu aja dulu ya, seberapa nyerinya, kemudian yang kedua apakah sangat-sangat mengganggu aktivitas. Misalnya ini salah bantal tadi, lehernya kayak gini terus, ya kan nggak mungkin kita Iya, mau seharian kayak gini terus kan, atau iya, 2 hari, iya, 3 hari kan nggak mungkin. Nah itu iya, adalah indikasi sudah harus kita berobat ke dokter. Nah sekarang apa sih yang kalau misalnya tadi dia tidak begitu nyeri dan masih bisa aktivitas sehari-hari, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi kan memang biasanya kalau cedera ringan seperti itu yang bermasalah itu ototnya ya. iya, Kita ada istilahnya itu ada RICE, ada singkatan RICE. Apa sih RICE? RICE itu rest, ice, compression, dan juga elevation. Dalam kasus ini, misalnya kalau kita bicara ini tadi ya salah bantal tadi ya, iya, artinya harus kita istirahatkan leher kita tadi, kita istirahatkan, dan kalaupun memang sangat-sangat nyeri, kita bisa kompres dengan es, ya, dan juga kita bisa balut kalau emang itu berlebihan sakitnya tadi. iya, Tapi untuk umum bisa cukup dengan diistirahatkan ataupun juga bisa juga dengan kita kompres dingin ya. iya. Diberikan kompres dingin bukan kompres hangat. Dan kalau memang masih agak mengganggu bisa ditambah-tambahkan obat nyeri yang memang bisa dibeli over the counter ya yang aman ya seperti Iya. paracetamol ataupun ibuprofen seperti itu. Iya. Dokter, saya maaf nih nanya.
itu tadi balik Boleh. lagi. Kadang warga ya ketika dia cedera, apalagi salah bantal atau salah otot, salah urat orang sering nyebut juga Mm-mm. ya. Iya, Misalnya kejepit. kepleset, salah urat jadi sakit jalan misalnya. Eh, Mm-mm. ada frame di apa isinya itu ya? Frame kalau ke dokter kayaknya parah banget. Jadi akhirnya ke urut. Nah, itu Mm-mm. gimana dokter berkomentar soal ini? Oke, jadi benar ya. Sebenarnya memang itu suatu tradisi ya, tradisi yang Iya, memang sudah terbiasa terjadi di masyarakat kita itu sendiri. Kalau dari kami, dari sisi medis sebenarnya kurang begitu ya. Kalau memang murni kasusnya itu non otot. Jadi kita harus sebenarnya diagnosa dulu itu yang paling penting. Makanya dokter nggak bisa sembarang langsung tindakan. Dia harus tahu dulu penyakitnya apa, kendalanya apa. Bukan sekedar diurut, bukan sekedar dioperasi, bukan sekedar digips kayak gitu. Kita harus iya, tahu dulu masalahnya apa. Dan kalau misalnya kita nggak ada kontak dokter ataupun misalnya kita nggak ada yang bisa diakses dokter ya, apakah boleh dok diurut tuh pertanyaannya biasanya ya. Kalau iya, dia itu murni gangguannya itu otot ya, kita harus pasti dulu itu murni otot atau enggak. Kalau emang hanya otot, mungkin urut atau akupressor itu ada tempatnya di situ untuk sebagai pengobatan. Tapi jika permasalahannya sudah sampai ke dalam, misalnya ada masalah pada tulangnya, misalnya tulangnya patah, ataupun misalnya ada gangguan pada persarafannya, itu urut sudah tidak lagi menjadi tempatnya. Bahkan bisa menjadi membikin kan kita permasalahan yang lebih berat lagi, seperti ada sindroma kompartemen ya, itu karena diurut pasien patah tulang yang diurut yang salah, dia justru malah bikin masalah baru lagi yang jauh lebih sulit lagi seperti itu. iya, Jadi memang kita harus pastikan dulu ya tadi benar ini masalahnya dari mana? Cederanya hanya otot aja atau tulang kah? Ya kalau misalnya gini aja mudahnya, kalau kita terjatuh dan kecelakaannya berat, pasti dan juga misalnya ada kelainan bentuk ya, misalnya tangannya bengkok, udah nggak usah lagi pikir lagi ke urut, idealnya bertemu dulu dokter dan sama dokternya pasti di ronsen dulu, gitu iya. nggak bisa langsung sembarang Ya, seperti itu. dokter, ini kita bicara soal, maaf saya bertanya lagi ya. Boleh Seringkali boleh. di viral ketika apa tangan orang misalnya bergeser ya, bergeser. Terus Mm, 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 langsung ditangani oleh dalam tanda petik ya, mungkin orang pintar dalam saya, langsung mm, mm. dipraktekkan secara langsung viral kembali seperti semula dengan terapi itu. Nah, dokter, gimana itu, dokter? Apakah Oke, baik. aman? Mohon maaf ya, saya tidak Iya, bermaksud nggak masalah. membentuk, tidak bermaksud seperti itu. Mungkin tinjauan Saya secara kedokteran seperti apa? benar. Jadi memang kalau saya sih itu ada tindakan namanya reposisi ya. Jadi kasus terlepasnya dari sendi tersebut ya itu biasa kita sebut sebagai dislokasi. Jadi untuk pengobatan dari dislokasi itu sendiri itu kita biasa lakukan tindakan namanya reposisi atau memposisikan kembali. Itu ada tekniknya dan memang kalau misalnya mohon maaf tekniknya ini dulu memang diajarkan dikarenakan ke orang beberapa orang umum ya kayak istilah kita tuh kayak eh, apa ada beberapa tukang apa urut patah tulang ya kok nggak salah dulu itu ya Iya, namanya itu ada dikarenakan keterbatasannya dokter mungkin zaman dulu juga dokter bedah nggak banyak apalagi ortopedi juga nggak banyak itu nggak bisa kan kita harapkan dokternya itu mau ke daerah jauh-jauh jadi ada memang ada beberapa yang kita latih memang kalau zaman dahulu ya kalau sekarang sudah nggak lagi praktek seperti itu dan itu tekniknya itu emang sesuatu yang bisa dipelajarin. Nah, teknik selama itu dilakukan, ada pelatihan dan juga memang benar tindakan reposisinya itu ya, itu bisa dilakuin. Tapi lagi-lagi ya, tapi sekarang sebaiknya itu dilakukan sama dokter. Tekniknya tadi memang bisa dipelajarin sama orang dan juga memang lumayan simpel gerakannya. Tapi yang kami takutkan jika dilakukan sama orang yang tidak berpengalaman dan tidak tahu basic anatomi ataupun juga pertolongan, itu bisa bikin masalah baru. Seperti misalnya otot-otot sekitarnya bisa sobek, kemudian kita udah reposisi malah masuknya salah atau tidak kembali ke titik yang semula. Itu yang sering menjadi masalah jadi bagi kita. Jadi kalau emang dulu memang ada orang yang sudah memiliki dan emang udah diajarkan ya. Kayak sendi bahu nih kan dia di sini ya, ada kaputnya ya. Dia itu yang paling sering ya salah satu dislokasi yang paling sering itu di bahu misalnya ya. Dia terjatuh, jadi dia turun bahunya. Itu emang tindakannya kayak simple, tetap ditarikan ke atas kayak gitu ya. Dia akan kembali lagi. Kenapa? Karena ada otot-ototnya yang memang membantu menarik posisinya semua.
Dan tadi, kalau emang orang itu mengerti anatomi, ya mungkin bisa. Tapi tidak, menurut saya tetap sebaiknya dilakukan sama yang berpengetahuan dan juga ini tadi ya, memiliki pelatihan yang khusus tadi. Ya, Tidak baik dilakukan karena kalau dia tidak mengetahui. Karena tadi kita tidak tahu apakah yang sudah kita lakukan tadi benar nggak? Yakin nggak dia? Bagaimana cara dia mengetes kalau sendi yang sudah dimasukkan tadi benar-benar sudah masuk ke tempatnya yang semula? Dan bagaimana nanti kan setelah dimasukkan pun juga kita ada pemeriksaan lanjutan lagi. Memastikan bagaimana jangan sampai dia terulang kembali, kemudian aliran darahnya tertutup atau tidak, sarafnya terjepit atau tidak. Jadi banyak yang harus kita pertimbangkan. Ini bukan cuma sekedar dia terlepas masuk aman, enggak, banyak yang harus kita nilai lagi. Itu dari saya. ya. Dokter, selama dokter berpraktek tentunya banyak sekali menemukan pasien dengan berbagai macam kasusnya. Dokter bisa nggak kira-kira mengklasifikasi, misalnya ada nih yang tingkat cederanya ringan, misalnya patah tulang. Sekarang kita masuk yang ringan, keseleo misalnya, kemudian agak meningkat dikit patah tulang atau memar tulang, kemudian retak tulang, kemudian patah tulang, sampai hancur tulang gitu dokter ya. Bisa nggak, ada nggak ketemu seperti itu dokter? Karena saya dari keseharian kita ya, seringkali menemukan kasus-kasus atau teman kita, kerabat kita mengalami seperti itu. Dokter bisa nggak misalnya dokter menceritakan pengalaman dokter, terus penanganan yang dilakukan untuk berbagai macam cedera yang dialami terkait dengan patah tulang ini atau Oke, berkait baik. dengan cedera pada tulang ini. Oke, Silakan baik. dokter. Jadi memang, jadi kita mau bicara mengenai patah tulang ya, tipe-tipenya dan semacam. Jadi memang kalau di pendidikan itu ya ada klasifikasi dari si patah tulang tadi. Klasifikasinya tadi berperan untuk apa? Untuk menentukan pengobatan apa yang akan kita lakukan sebagai dokter. Makanya saya bilang dokter tuh harus tahu dulu salahnya apa, masalahnya apa, baru bisa kasih obat. Nggak bisa kita langsung tembak obat pengobatan tanpa tahu penyebabnya apa. Sama dengan patah tulang juga. Patah tulang tadi ada klasifikasinya, ada yang sering orang bilang retak dan semacamnya di mana. Kalau kita dari dokter, itu kita lihat tipe-tipe dari si patahnya tadi. Ada namanya misalnya kalau kita ada bentuknya spiral, spiral itu nanti dia kayak garis patahnya itu kayak melingkar. Kemudian ada namanya itu oblik, kemudian dia itu miring, kemudian ada namanya displace, displace itu dia terpisah benar tulangnya tadi. Kemudian ada juga ada namanya juga comminuted. Comminuted itu namanya dia kayak retaknya tuh jadi ini ya karena pecah jadi yang kecil-kecil, bagiannya kecil-kecil. Kemudian nanti juga ada avulsi di mana dia terlepas tulangnya. Belum lagi nanti kalau dia tulangnya sampai terlihat keluar, itu namanya fraktur terbuka ya, patah tulang terbuka. Dan kalaupun misalnya patahnya tidak sampai melewati kulit, nggak kelihatan dari luar, itu namanya frakturnya tertutup seperti itu. Jadi itu emang ada klasifikasinya macam-macam. Mungkin kalau dari umum ya, kalau dari umum sih tidak begitu perlu tahu ya klasifikasi itu nggak begitu penting karena itu yang Iya, tahunya itu adalah dari tim medis. Yang penting bagi orang umum itu adalah tahu apa sih tanda-tanda kalau terjadi patah tulangnya tadi. Itu ya, yang menurut saya yang paling penting sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Yang pertama, apa sih kapan sih tanda-tanda kalau kita mengalami tulangnya patah? Misalnya satu ya, habis trauma, habis kecelakaan, habis terjatuh, segala macam kegiatan yang berisiko tadi, ya, ada mengalami kelainan bentuk atau deformitas. Cara ya, mudah kalau dia itu terjadi di ekstremitas ya, tangan ataupun di paha ataupun di kaki, bandingkan dengan yang sebelahnya. Kalau misalnya mengalami kelainan bentuknya, satunya lurus, satunya bengkok, satunya lebih pendek, ya. artinya itu ada permasalahan. Ada kemungkinan tulangnya ada yang patah, entah di mana itu. Nah, itu tugas dokter yang mencari tahu di mana patahannya tadi dan pengobatannya seperti apa. Jadi, kalau dia ada permasalahannya tadi ya, misalnya satu, kelainan bentuk, itu adalah tanda-tanda terjadinya suatu patah tulang. Kedua, biasanya bisa juga nyeri, nyeri yang berlebihan, nyeri yang tidak hilang-hilang, itu juga merupakan kemungkinan terjadinya patah tulang. Sering ditemukan di praktek ya pribadi sehari-hari itu pasiennya udah patah 3 bulan yang lalu. Tulangnya nyambung, Ya. nyambungnya tapi nggak bener. Itu yang kita hindari ya. Jadi dalam kedokteran tuh ada istilah kita malunion. Malunion itu adalah penyambungan tulang yang tidak benar. Jadi tugas dokter ortopedi di sini adalah memastikan bahwa kalaupun memang ada patah, penyambungannya itu benar. Nah, penyambungan yang benar itu ada berbagai macam caranya.
seperti di gips ya, yang sering Bapak Ibu lihat ya, di gips atau pakai implan yang dioperasi seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu. Bahkan ada juga yang didiamkan saja, bisa nyambung karena memang secara hakikatnya tulang itu akan nyambung sendiri. Oh ya, Nah, nyambung sendiri kalau sudah patah, tapi kita sebagai dokter memastikan penyambungannya itu nanti benar atau tidak. Selain benar atau tidak, posisinya nanti penyambungannya benar atau tidak mengganggu si pergerakan kalau dia dekat dengan sendi tadi. Jadi mungkin yang harus diingatkan juga sebagai masyarakat umum ya, patah tulang tidak semuanya harus dioperasi. Jadi harus itu yang dimengerti dulu ya. Karena orang berpikir ya nggak mau ke dokter itu kenapa? Karena enggak nanti dioperasi. iya, Temu tulang itu pasti dioperasi lah kayak gitu. Enakan tukang urut aja diurut atau nyambung ya. Itu tadi yang terjadi malunion tadi. Karena bayangin aja nih ya, misalnya ini tulang paha kan kayak gini ya. Lalu dia patah, tes, dia kayak gini. Lalu diurut cuma ditempelin kayak gini doang. Dia akan nyambungnya kayak gini sampai tua. Padahal, iya, padahal kalau misalnya kita obatin gitu, kita harus ada posisinya kita harus tarik dulu kayak gini. Kita tarik, lalu kita posisikan seperti ini. Bisa dengan operasi ataupun yang lain lagi. Jadi intinya tadi pasien itu harus tahu kalau terjadi patah itu tidak semuanya diobati dengan cara operasi. Bisa dengan gips, bisa juga dengan pengobatan saja. Ataupun nanti memang yang paling berat itu dioperasi menggunakan implan atau menggunakan wire ataupun juga menggunakan yang lain-lain tadi. Seperti itu. iya. Menggunakan pen mungkin ya, bahasa Iya, awamnya. iya pen, Iya, benar pen. iya, Implan ya pen. iya. Dokter, berapa lama itu masa pemulihannya dokter kira-kira dengan segala macam tingkat cedera itu? Oke. Jadi untuk kita bicara kita bicara dulu ini ya, misalnya kita membicarakan cedera otot ya. Kalau secara normalnya cedera otot pada pasien yang normal, anak muda ataupun juga anak-anak biasanya itu butuh waktu 2 sampai 4 minggu kalau memang ini tadi ya untuk recovery-nya dalam bentuk mingguan. Itu kalau dianya otot. Namun kalau pada tulang dia butuh waktu yang jauh lebih lama lagi. Tergantung lagi-lagi kita klasifikasiinnya lagi tergantung ya. Kalau dia anak-anak itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan dewasa penyembuhannya. Ya, Jadi kalau anak-anak jauh lebih cepat. Malah bahkan ada yang sorry 1 bulan sudah bisa diangkat, 2 bulan sudah bisa dibuka. Ininya tadi ya, implannya tadi ataupun tadi pennya tadi. Kalau bahkan ada yang 3 bulan, 4 bulan seperti itu. Ada dalam bentuk bulanan ada yang bisa diangkat. Namun kalau misalnya pada dewasa, mostly ya, memang itu jauh lebih lama dibandingkan dengan yang anak-anak tadi. Ada yang 6 bulan, tergantung dari tipe patahnya seperti apa dan juga lokasi patahnya di mana ya. Bisa 6 bulan sampai ke tahunan, 1 tahun, 2 tahun. Seperti itu. Baru kita angkat kembali implannya atau pennya tadi. Seperti itu. iya, Namun kalau kita mau bicara recovery, biasanya dalam waktu satu kita tergantung dari kasusnya dan juga tergantung patahnya juga di mana ya. iya, Ada yang dimulai dari waktu habis operasi pun sampai 2 minggu pos operasi itu sudah mulai bisa beraktivitas sampai dalam waktu bulanan baru boleh beraktivitas seperti itu. Jadi tergantung lagi dari ininya tadi ya tipe patah dan di mana patahnya tadi seperti itu. iya. Yang jelas ini kita insya Allah optimis ya dokter ya. Dan Iya. mungkin saya menggarisbawahi jangan ragu untuk ke dokter ortopedi mungkin ya dokter ya. Nah, iya Untuk jangan takut. ya untuk mendapatkan kondisi yang fit yang kembali seperti semula ya. Benar. Dalam hal ini Mm-mm. karena mungkin tadi kebiasaan masyarakat ke tukang urut sama dalam tanda petik ketika ke dokter ada frame parah gitu ya mungkin Iya, ya. pasti operasi katanya kayak gitu. Itu selalu Iya, terjadi gitu. Barusan kayak beberapa hari yang lalu kan ditanya kenapa nggak pasiennya itu ya memang sudah patah tulangnya 3 bulan yang lalu. Dia nyambung tulangnya, tapi nyambungnya dalam posisi yang salah tadi. Ditanya kenapa nggak ke dokter? Ya, karena lagi-lagi ya pasti takut. Jawaban mereka selalu takut, takut dioperasi. Padahal kalau dia datang 3 bulan yang lalu, itu kita nggak perlu operasi, cukup pakai gips aja.
Namun dia datang sekarang 3 bulan kemudian dengan keadaan penyambungannya sudah salah, ya mau nggak mau kita harus operasi. Iya, Jadi kita selalu mencoba mengajarkan ya ke pasien itu, jangan pada saat parah kita baru ini. Justru pada saat ringan, kita kalau bisa ringan, kita akan tangani dengan seminimal mungkin. Kita juga sebagai dokter nggak mau sembarang kita langsung operasi semua. Karena operasi itu berisiko. Berisiko. Ada risikonya, ada kemungkinan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi bisa terjadi, bisa infeksi, bisa pendarahan, bisa juga dia nggak nyambung istilahnya kan. Itu kan namanya kita buka-buka, ya. Kita buka-buka kulitnya dan juga kita buka ototnya, itu kan bisa macam-macam yang terjadi. Jadi kita juga nggak sembarangan pasti langsung dioperasi, kita nilai. Kalau emang bisa tanpa operasi, itu akan jauh lebih baik lagi. iya, Namun kita tadi sesuai dengan indikasinya, tidak semuanya seperti itu. iya. Dokter, dari pengalaman dokter, kira-kira bisa nggak dilihat eh, pasiennya itu yang mendominasi mengalami cedera tulang dari apa ya, muda, parubaya atau lansia gitu? Atau mungkin Hmm. ada kasus-kasus tertentu, misalnya karena kecelakaan, karena olahraga gitu. Mm-mm. Baik, jadi memang Kira-kira. kalau kasus patah tulang itu ya itu kan namanya kasus trauma ya. Trauma Iya, itu kayak insiden ataupun benturan itu memang tidak mengenal umur ya kalau trauma. Namun angka kejadian patah tersebut bisa meningkat pada pasien-pasien yang usia lanjut. Kenapa? Karena pada usia lanjut tersebut itu ada yang nama istilahnya kita sebut kayak osteoporosis ya, atau tulangnya iya, sudah keropos. Jadi ketahanan tulangnya itu berbeda dengan anak-anak muda tadi ataupun juga anak-anak kecil. Jadi biasanya kalau yang usia lanjut itu lebih sering mengalami apa lebih mudah ataupun lebih rentan ya untuk mengalami keadaan patah tulang tadi. Makanya biasanya kalau usia lanjut ya bahkan terduduk dari kamar mandi aja bisa bikin patah tulangnya. iya, Sedangkan kan kalau anak-anak bisa gimana kadang-kadang ada yang jatuh dari motor aja dia nggak apa-apa tulangnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan beda kepadatan tulangnya itu tadi. Jadi memang kalau secara ini eh, semua orang bisa terjadi, bisa mengalami trauma dari, bisa mengalami patah tulang dari itu anak-anak sampai dewasa ataupun sampai orang tua. Namun yang memang biasanya kasusnya yang paling sering ditemukan itu, sorry, yang memang yang kasusnya yang bisa parah ataupun juga yang berisiko terkena patah tulang lebih gede itu adalah orang-orang lansia. Seperti itu. iya. Dokter mungkin ada saran, gimana tuh cara memperkuat tulang Jadi, supaya apa nggak terlalu beresiko fraktur ya gitu? iya, mengurangi risikonya ya. Jadi Iya, memang gini ya, kita bicara mengenai kepadatan tulang ya, gimana sih cara untuk mencegah jangan sampai terjadi osteoporosis tadi ya. Jadi sebenarnya osteoporosis itu adalah suatu proses yang pasti terjadi pada tubuh kita. Tulang kita. Ya, tinggal memastikan bahwa kalau itu terjadinya kalau bisa di usia yang lebih-lebih lanjut lagi. Dan yang paling berisiko mengalami osteoporosis itu adalah ibu-ibu atau wanita ya. oh ya, Kenapa? Karena gini, ada istilah namanya menopause. Jadi kita harus tahu dulu basicnya ya. Kalau kami dalam kedokteran itu namanya fisiologi ya. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana sih proses terjadinya pemadatan tulang. Jadi normalnya itu adalah setiap hari dalam tubuh kita itu ada kalsium yang masuk ya dari konsumsi, entah itu suplemen ataupun itu makanan. Kalsium tersebut nanti akan dibawa, dimasukkan ke dalam tulang, sehingga tulangnya itu akan mengeras. Kasarnya sih seperti itu. Nah, pada orang-orang ataupun ibu-ibu yang menopause tadi, itu yang terjadi adalah dia tidak memproduksi lagi hormon wanita ya atau estrogen di sini nama hormonnya. Nah, hormon estrogen ini memiliki peranan terhadap proses pemasukan dari si kalsium ke dalam tulang itu tadi. Nah, jadi makanya biasanya paling sering mengalami keropos tulang itu adalah orang yang telah menopause kalau wanita. Atau kalau laki-laki itu di usia 60 atau 70 tahun ke atas. Kenapa bisa lebih jarang laki-laki? Karena laki-laki nggak ada menopause ya. Jadi cuma pada wanita. Jadi semuanya berisiko akan mengalami keropos tulang setelah dia bermenopause pada wanita. Ataupun kalau pada laki-laki risikonya akan semakin meningkat setelah menyentuh angka umur 65 tahun ke atas. Nah, sekarang, dok, gimana caranya? Biar kalau kita bisanya terjadinya tuh ya di usia 100 tahun lah kalau bisa, lebih lama lagi lah. Jangan sampai kita, ini kalau bisa sih, kita sehat terus pada tulangnya. Jadi, ada, kalau dari saya, ada dua ya sebenarnya. Tadi kan sudah saya bicarakan bahwa
adanya peranan kalsium untuk pemadatan tulang. Jadi kita harus ada konsumsi kalsium. Dari jurnal-jurnal kedokteran dikatakan bahwa konsumsi kalsium cukup 400 miligram per harinya itu bisa menjaga untuk mengurangi risiko terjadinya keropos tulang tadi. Jadi, nah 400 miligram ini tadi nggak harus dari suplemen. Jadi orang-orang juga sering mikir kan, harus minum susu, harus minum susu. Enggak, kalsium itu nggak cuma dari susu doang, banyak. Bisa juga dari, tadi bisa kalau emang nggak mau makan macam-macam, ya kita bisa dari suplemen bisa. Atau bisa dari sayur-sayuran pun ada. Beberapa sayuran yang berwarna hijau gelap, itu mengandung banyak kalsium. Jadi kita tidak harus dari minum susu. Tidak semuanya hanya karena tadi saya sering juga cerita, iya dok, ini nggak bisa minum susu, dianya mencret kayak gitu kan. Nggak masalah, nggak usah harus dari susu, bisa dari sayur-sayuran. Jadi pertama ya konsumsi kalsium, kemudian ada juga peranan vitamin D. Di mana vitamin D ini dominannya selain dari makanan juga, ada dominan dia tuh dapatnya dari terkena paparan cahaya matahari. Makanya dulu pas COVID ya, ingat banyak disuruh jemur-jemur ya, disuruh Ya. berjemur. Itu tujuannya apa? Ketika kulit kita mendapatkan sinar cahaya matahari, dia akan terjadi proses pemecahan sehingga terbentuklah nanti vitamin D di situ. Vitamin D ini selain untuk menambah daya tahan tubuh, dia juga berperan dalam proses penarikan si kalsium tadi ke dalam tulang juga, disetorkan ke dalam tulang. Makanya kalau Bapak Ibu lihat suplemen tulang yang mengandung kalsium, pasti biasanya disertai juga dengan vitamin D tadi ya, vitamin D3 biasanya. Gitu. Jadi yang pertama adalah unsur untuk mencegah supaya dia tidak mengalami keropos tadi adalah konsumsi kalsium dan vitamin D. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah olahraga. Itu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Jadi gini, tulang itu akan mengalami pemadatannya itu salah satu hal yang merangsang pemadatan tulang selain dari konsumsi vitamin-vitamin tadi adalah ketika dia diberikan tekanan. Kapan kita tulang itu diberikan tekanan? Ya itulah ketika kita exercise, ketika kita berjalan, ketika kita jogging, ketika kita ini olahraga beban ataupun dan semacamnya tadi ya. Makanya kalau dulu mungkin Ibu juga ingat salah satu iklan susu ini ya, susu untuk keropos tulang itu dia ada Ya. gerakan 10.000 langkah ya kalau dulu ya namanya ya. Ya. Itu tujuannya sama, itu untuk menyarankan supaya bergerak tadi, supaya dia bergerak, supaya exercise, supaya tulangnya tadi diberikan tekanan sehingga dia akan memadat. Dan juga sekalian kalau kita olahraga di luar, outdoor kan kita terkena cahaya matahari juga. Jadinya kita akan mendapatkan suplemen dari si vitamin D-nya tadi. Jadi langsung sekali jalan tuh semuanya terpenuhi. Sambil kita ya kalau emang itu konsumsi kalsium. Jadi sebenarnya itu sudah suatu gerakan yang baik. Ya namun memang kebetulan kemarin itu kan karena disponsori salah satu susu jadinya ya mau nggak mau kayak terkesan komersil. Tapi sebenarnya yang kita bisa tarik adalah tadi olahraga, berjalan 10.000 langkah, kemudian konsumsi kalsium dan konsumsi vitamin D itu sudah baik untuk menjaga kepadatan tulang. Seperti itu. Iya. Dokter, menarik sekali, udah banyak sekali nih pengetahuan dari penonton insya Allah ya. Jadi seputar Mm-mm. cedera tulang dan bagaimana penanganannya, serta bagaimana mengantisipasi supaya tulang lebih kuat ya dokter ya. Iya, Dokter, benar. kayaknya udah setengah jam tidak terasa. Oh, nggak Eh, terasa ya? ya cepat sekali. Jadi Iya. mudah-mudahan banyak sekali yang bisa dipetik dari acara kita ini untuk pengetahuan bagi penonton. Jadi kedepannya mudah-mudahan ada lagi kesempatan kita untuk membahas lebih jauh tentang kesehatan tulang ya dokter ya. Iya, Terima baik. kasih banyak atas kehadiran dokter di Zoom pada acara Tribun on Focus membahas kesehatan di hari kali ini. Kita berjumpa lagi di masa yang akan datang dokter. Terima kasih Oke, dokter. sama-sama. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.